Datang dari Agustinus dari Banyuwangi. Pertanyaannya, selamat malam Pendeta Sabuin. Ada yang mengganjal dalam hati saya bila para pendeta berbicara tentang doa. Mereka selalu mengarah ke doa Tuhan Yesus. Sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bagaimana hubungan dengan doa-doa yang terdahulu? Tidak ada seperti itu, sebab misi Yesus ke dunia dan kita itu berbeda. Bagaimana pendeta? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta untuk jawabannya. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup panjang. Saya coba untuk memahami pertanyaan ini. Jadi nampaknya pertanyaan ini adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. 3 kali ia berdoa. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Lalu pertanyaan ini mengatakan, Yesus boleh berdoa seperti itu karena dia datang ke dunia ini untuk suatu misi yang khusus. Tetapi kita berbeda dengan Yesus, jadi kita tidak boleh berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Jadi pertanyaan dari Bapak Agustinus ini kurang lebih demikian. Dan dalam pertanyaan ini disebutkan bahwa sebelum-sebelumnya atau terdahulu tidak ada doa seperti itu. Bagaimana Jeffrey pendapatmu? Oke. Kalau yang saya tangkap sih dari apa yang di sini, lebih ke Tuhan menyerahkan semuanya ke kehendak Bapa. Yesus menyerahkan ke semuanya kehendak Bapa. Nah, dalam hal kehidupan sehari-hari, tentu kita punya keinginan untuk ketika kita berdoa, punya keinginan, misalnya saya pengen sesuatu iya, gitu kan. Terus saya udah ingin banget. Nah, keinginan daging kita udah ingin banget. Tapi kita harus bisa menahan keinginan pribadi kita dengan mengatakan kehendakmu yang jadi atau kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin lebih ke situ, Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi keinginan, tapi mungkin bukan keinginan daging ya. Karena keinginan daging itu menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan buah-buah roh. Ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Jeffrey. Kita pun di dalam kehidupan kita mempunyai keinginan-keinginan yang kita mau sampaikan, permohonan-permohonan, tetapi waktu kita memohon, kita berserah kepada kehendak Bapa. Tapi justru disinilah letak pertanyaannya. Apakah boleh kita juga berdoa seperti itu? Kan kita beda dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang berdoa seperti itu, karena ia mempunyai misi khusus di atas dunia ini, berbeda dengan kita. Apakah memang kita juga berdoa harus demikian? Coba kita buka beberapa ayat yang bukan tentang Yesus, tetapi tentang beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama kita buka di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1, saya mohon bantuan Stephen atau Jeffrey, tolong bacakan ayat-ayat yang akan saya sebutkan. Roma pasal 1 ayat yang ke-10. Roma 1 ayat 10. Ya. Bunyinya demikian. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Terima kasih. Siapa yang berdoa di sini? Rasul Paulus. Paulus yang berdoa, dan dia katakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah. Jadi kita bisa bayangkan waktu dia berdoa, Bapa, aku mau pergi mengunjungi umat Tuhan yang ada di Roma, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Lalu dia laporkan ini di dalam dia punya surat kepada jemaat di Roma. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi dalam doanya, dia menyerahkan kepada Tuhan. Masih dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-27. Roma 8 ayat yang ke-27.
7, Roma 8 Silakan. ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh itu memohon juga atas nama orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sungguh luar biasa. Roh itu mengajar kita untuk berdoa, dan pada waktu ia mengajar kita berdoa, ia mengajar kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bagaimana caranya kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya? Ya, kita berdoa, aku meminta hal ini, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Kalau memang ini adalah kehendakmu, biarlah itu terjadi di dalam diriku. Itu namanya berdoa, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-Nya tentang bagaimana berdoa. Doa yang sangat terkenal di dalam Matius pasal yang ke-6, pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, dia katakan dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, itu sampai ayat yang ke-13, tapi kita mau baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Boleh Jeffrey atau Stephen tolong bacakan? Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan mengajarkan kita, kalau berdoa, berdoalah demikian. Konsepnya adalah berdoa dengan mengatakan, jadilah kehendakmu di dalam segala doa-doa kita. Sebenarnya bukan hanya di dalam berdoa saja, tetapi di dalam kegiatan kita setiap hari, kita perlu untuk menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Boleh Jeffrey? Oke, pendeta, kita akan bacakan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terima kasih. Itu dalam rencana, dalam membuat rencana-rencana di dalam kehidupan kita juga, kita katakan, jikalau Tuhan kehendaki. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia mau juga supaya kita berdoa seperti dia. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu ya Bapa yang jadi. Bukan hanya Yesus yang berdoa demikian. Kita pun berdoa menyerahkan semua kepada kehendak Bapa. Rasul Paulus pernah berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Sebab dikatakan Tuhan Yesus berdoa 3 kali. Ada catatannya di dalam Matius pasal yang ke-26. Di sana disebutkan bahwa, saya coba baca ayat ini, beberapa ayat dalam Matius pasal yang ke-26. Dia katakan dalam doanya di ayat yang ke-39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku,
tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Waktu dia ulangi doa itu, waktu dia berdoa untuk yang kedua kali, dia ulangi doa yang sama. Lalu kemudian ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi Yesus mengucapkan dan membuat suatu permohonan yang sama 3 kali di dalam doa-doanya itu di Taman Getsemani. Dan ini diikuti oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang saya buka ayatnya, pasal yang ke-12. Paulus katakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, tetapi tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus berdoa seperti Yesus untuk hal yang sama. Entah apa itu duri dalam daging atau utusan iblis yang dia sedang bicarakan, tapi 3 kali ia berdoa adalah untuk hal yang sama, agar supaya suatu ganjalan yang ada di dalam kehidupannya itu boleh diambil atau disingkirkan. Tetapi Tuhan katakan, sudah cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi sempurna. Jadi Paulus mengikuti Yesus punya cara berdoa. Kita pun marilah kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah. Terima kasih.